Indonesia hari ini kurang lebih 273 penduduk. Kalau kita melihat konstelasi, kalau saya mengistilahkan 7-8 bulan yang lalu sebelum kejadian ini, saya sudah memprediksikan bahwa akan terjadi sebuah tsunami pengangguran atau tsunami ketidakmampuan gelombang besar di mana pergerakan pengangguran ini semakin merapablis. Hari ini sudah di angka 5-10 juta. Kemudian ada 10 juta manusia yang ada di luar negeri. Menurut kata World Bank, bukan saya, penduduk Indonesia sebelum pandemi berada di luar negeri, dan data yang masuk di kami kurang lebih 3-6 juta gelombang daripada pemulangan tenaga kerja yang terpublish maupun tidak terpublish. Itu selalu kita mendengarkan setiap hari. Lalu kalau kita perbandingkan infrastruktur yang ada di pemerintah, BLK yang ada di pemerintah dalam naungan Balai Latihan Kerja, kalau tidak salah dan kalau tidak berkurang atau bertambah, kurang lebih hanya 313. Ada kurang lebih sekitar 9 kalau tidak salah, itu ada di pusat. Artinya 514 kabupaten kota dengan yang ada di provinsinya, berarti ada sekian ratus kabupaten kota tidak memiliki balai latihan kerja. Ini yang kami mau yakinkan kepada pemerintah, bahwa Kapten hari ini secara struktur siap membantu pemerintah di wilayah menyelesaikan pengangguran di negeri ini. Kapten bersedia untuk terlibat baik di pengawasan maupun di perlindungan anak-anak kita di luar negeri bila diperlukan ataupun tidak diperlukan. Saya kira ini yang saya sampaikan secara global. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Kementerian Pendidikan mampu bekerja sama dengan Kapten Indonesia. Kami sudah siapkan namanya Sekolah Merah Putih, yang semua anak-anak bangsa yang tidak memiliki SDM, tidak memiliki keterampilan, maka harus diberi keterampilan satu saja, keterampilan, karena masyarakat dunia, pasar dunia memanggil kita dengan hanya satu kelebihan, memiliki satu pengetahuan, tapi Anda expert, Anda ahli di bidang Anda, maka pasti akan dicari. Tidak perlu Anda melangkah, akan datang suatu pekerjaan untuk melamar Anda. Kira-kira itu solusi yang harus kita miliki. Oleh karenanya, kenapa kami harus buat dua institusi ini? Ashabi Learning Center di kecamatan 9.074 kecamatan kami punya kepala cabang di sana, dan ada di 83.447 desa kelurahan kami punya lembaga eksekutif desa sebagai direktur desanya, sekaligus menjadi rumah singgah yang kemudian mengkabari ke kita semua bahwa ini namanya, ini alamatnya, inilah orangnya yang sesungguhnya menganggur. Bukan bahasa satu institusi mengatakan hanya sekian persen, lalu kemudian ketika kita bertanya penganggurannya yang mana, siapa namanya, di mana orangnya, ternyata tidak ada. Itu di Kapten tidak boleh terjadi. Saudara-saudara semua, saya akan bicara solusi. Solusinya bagaimana? Maka yang terpenting adalah harus ada yang namanya tim sus seleknas. Apa yang harus dilakukan? Terserah pemerintah mau menunjuk siapa, tapi Kapten bersedia untuk masuk dalam kategori menjadi pelaksana di bidang seleksi nasional. Bagaimana penguatan, bagaimana menyelesaikan, bagaimana mengatasi pengangguran di negeri ini. Harus ada tim khususnya untuk menyelesaikan 20 juta, mendistribusi 20 juta manusia ini. Kemana kita arahkan? Kemana kita langkahkan kakinya mereka? Karena mereka buta, walaupun mereka mampu melihat, tadi mampu membaca, kemana harus saya melangkah. Yang kedua adalah harus ada sistem kanalisasi. Saya kira dengan tim sus tadi, ada tim kanalisasi untuk kemudian mencoba menyelesaikan seluruh problema pengangguran di negeri ini. Dan Kapten bersedia ikut serta dalam situasi kanalisasi menyelesaikan pengangguran di negeri ini. Soal konsep kanalisasi kami sudah siap menjabarkan. Kami cuma memberi judul hari ini. Yang ketiga adalah harus ada pemberdayaan ex-migran. Ex-migran kurang lebih tahun 80-an bergerak, bahkan sebelumnya. Itu saya kira sudah bukan lagi puluhan juta, mungkin ada ratusan juta manusia yang di negeri ini punya potensi, yang punya etos kerja,
akan tetapi mungkin tidak tahu bagaimana caranya melangkah, maka ex-migran itu harus diberdayakan. Lalu kemudian harus ada gerakan investor. Bagaimana caranya? Anak-anak yang pulang dari luar negeri, cari mereka, mana datanya? Kami selalu mencari datanya, tapi ternyata sampai hari ini hanya diberitakan sekian banyak, tapi tidak ada orangnya. Padahal mereka yang sudah pulang tadi itu harus ada namanya gerakan investor. Apa itu? Bukan investor dalam negeri, tapi mereka pasti punya link di mana dulu dia bekerja, maka diperintahkan untuk mereka mengajak perusahaan itu berinvestasi. Yang keenam adalah harus ada pembenahan infrastruktur. Apalagi ada program misalnya penyebaran LPK banyak sekali, sampai presiden mau membantu 2000 LPK dan BLK swasta kepada institusi-institusi tertentu. Nah, seperti ini kalau misalnya kapten diberi mandat, diberi amanah, tidak usah banyak-banyak Pak Presiden. Dari 2000 itu beri kami ke kapten dan kami akan jalankan secara profesional dan amanah. Walaupun bukan kapten yang punya, siapa saja, tapi berikan kapten pengelolaannya secara profesional, satu setiap kabupaten, 514 kabupaten kota, dan kami sudah siap untuk mengelola secara profesional. Oleh karenanya kapten hadir. Di mana tanggung jawab pemerintah? Kemana lagi mereka mengadu kalau kepada bukan kita? Sehingga kami bertekad sampai nafas terakhir kami akan perjuangkan saudara-saudara kami 20 juta yang sedang kabar. Dan saya kira 20 juta itu ada anaknya, ada istrinya, ada generasinya yang terancam 5-10 tahun yang akan datang. Ketika rusak hari ini tidak mampu kita jawab, maka dipastikan generasi mereka gagal menentukan nasibnya. Oleh karenanya mari kita berpikir keras sama-sama. Kami cuma butuh disupport, diakui, diberi jalan oleh pemerintah. Saya kira dana 3.600 triliun ini bukan dana sedikit setiap tahun. Seperti apa pembelaan mereka terhadap duta-duta bangsa yang mengatasnamakan negerinya, mengatasnamakan bangsanya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan anaknya, meninggalkan semua yang menjadi kebebasan hidupnya, kemudian memenjarakan dirinya, mengatasnamakan bangsanya, mengatasnamakan negerinya, lalu kemudian menjadi duta. Lalu di mana kehadiran pemerintah untuk kemudian mengangkat harkat dan martabat mereka? Dan begitu indahnya para stakeholder mengumumkan di tahun 2020 awal bahwa sumbangsi anak-anak bangsa di bidang migran ini 160 triliun. Padahal sesungguhnya 10 juta manusia dalam analisa kapten bukan 160 triliun, akan tetapi mampu kita mencapai 700 sampai 1.300 triliun ketika duta-duta bangsa kita ini mampu dikonsolidasi dengan baik. Dan insya Allah kapten dalam waktu dekat menunjukkan bahwa beginilah jalan sesungguhnya, mengkabari kepada seluruh bangsa lain bahwa anak-anak bangsa Indonesia tidak pernah mempermalukan. Kurang sekali yang mempermalukan, itu pun karena salah urus saja. Mereka membawa nama bangsa Indonesia. Orang-orang Indonesia di luar negeri, mereka bekerja begitu ulet, diakui. Kita ini memiliki jempol di luar negeri, akan tetapi seperti apa apresiasi negara, pemerintah hari ini terhadap pekerja migran kita? Saya kira itu yang kami pesankan kepada pejabat-pejabat kita, petinggi-petinggi kita yang punya kewenangan untuk bagaimana nasib
20 juta manusia kurang lebih di negeri kita ini. Lalu kemudian ada potensi 4 juta perusahaan di negeri ini, baik itu BUMN, baik itu perusahaan modal asing, baik itu perusahaan-perusahaan besar, kurang lebih 4 juta menurut data yang kami dapatkan dari pengawasan Kementerian Ketenagakerjaan. Kenapa sih pemerintah beri aja beban kepada mereka, nggak perlu banyak-banyak sih, setahun 5 orang setiap perusahaan itu, dan bertanggung jawab bagaimana melatih mereka sesuai dengan keinginannya. Spek yang dia minta kita tinggal kasih ke kapten untuk melatih mereka, dengan catatan pemerintah atau presiden memberi instruksi kepada 4 juta perusahaan itu bertanggung jawab 5 saja anak bangsa yang tidak punya keterampilan, masyarakat Indonesia yang tidak punya kemampuan di suatu pekerjaan, lalu mereka dijadikan sebagai pekerja di tempatnya sesuai dengan aturannya. 5 orang saja dia biayai. Saya kira ini ringan sekali. Pemerintah tidak perlu ikut memberi bantuan. Cukup perusahaan itu dibebani 5 orang saja setiap tahun. Artinya 5 kali 4 juta sama dengan menyelesaikan 20 juta pengangguran di negeri ini. Cita-cita Kapten sederhana Bapak Presiden dan seluruh masyarakat Indonesia, bahwa bagaimana kita berbangga ketika orang luar negeri bekerja di negeri kita, bukan bangga karena 10 juta manusia bekerja di luar negeri. Kebanggaan Kapten adalah ketika pekerjaan di negeri kita, Indonesia Nusantara yang begitu kaya raya ini, dan potensi yang sangat besar sekali, hanya salah urus saja. Yang pasti dan pasti kami akan mengatakan bahwa di negeri ini akan ada suatu saat di mana pekerjaan lebih banyak daripada pengangguran. Disitulah kita harus tersenyum dan bangga ketika warga kita tidak perlu ada lagi bekerja di luar negeri kecuali yang profesional. Itu, dan yang sangat terakhir sekali saya akan sampaikan bahwa harus ada penyelesaian antara hulu dan hilirnya, dan Kapten bersedia menyelesaikan hulunya, yaitu SDM-nya. Tidak boleh lagi jualan, para perusahaan-perusahaan itu jualan kucing dalam karung, gak boleh, bukan saatnya. Dan pasti dipermainkan di luar negeri. Saatnya kita harus jual secara transparan, bagaimana pekerjaan itu sesungguhnya, diberi bekal. Anak itu sebelum berangkat sudah tahu di mana dia bekerja, apa nama perusahaannya, siapa pemiliknya, sekitar di mana alamatnya. Pekerja migran harus pegang itu sebelum dia berangkat, sehingga mudah terkoneksikan. Apa yang membuat mereka harus teratasi? Maka harus diperbaiki hulunya, yaitu SDM-nya sesuai dengan nawacita Bapak Presiden. Kami akan mensupport bagaimana ketenagakerjaan memperbaiki SDM-nya sebelum dia berangkat. Kalau memang tidak bisa berangkat, katakan bahwa Anda tidak layak keluar negeri, karena kalau kau keluar negeri bukan hanya merusak dirimu, tapi merusak negara kita. Sedang sesungguhnya pada saat kita larang dia berangkat karena dia tidak bersyarat, apakah kurang sehat, apa tidak memenuhi syarat dan sebagainya, maka sesungguhnya sedang datang kita menolong kepada mereka bahwa Anda sedang tidak memperjalankan persoalan panjang di kehidupanmu. Itulah sesungguhnya yang kita pesankan. Bukan berarti kita melarang mereka memutus mata rantai perjuangan kehidupannya. Justru ketika dia tidak mampu, kita tunjukkan ada jalan di negeri kita sendiri. Anda layaknya di negeri sendiri. Jangan pernah menjadi duta bangsa di negara orang ketika Anda tidak sepertinya yang diinginkan oleh negara tujuan. Dan yang terakhir adalah hilirnya harus diperbaiki. Kami atas nama Kapten Indonesia mengumumkan kepada seluruh Nusantara, terusnya kepada Bapak Presiden. Selalu saya sebutkan Bapak Presiden, Bapak Jokowi, karena Bapaklah penentu seperti apa arah negeri ini, sehingga kami harus menyampaikan langsung kepada Bapak, dan mudah-mudahan ada jaringan Bapak Presiden sehingga mampu ditonton sepintas kami pembicaraan kurang lebih setengah jam hari ini atau kurang lebih 1 jam pembicaraan hari ini. Saya kira tidak terlalu menarik juga apa yang menjadi pertemuan hari ini, tapi yang terpenting pesan-pesan moral yang kami sampaikan lewat, dan kami telah menyampaikan peta tentang pekerja migran khususnya tahun 2021 dengan 9 solusi yang kami tawarkan. Saya kira insya Allah, yakin di atas yakin,
bahwa solusi pekerja migran masa depannya tahun 2021 kami bisa demonstrasikan ini dimanapun, bukan dalam demonstrasi di jalan, tapi demonstrasi dan uji kelayakan tentang kami punya konsep tentang menyelesaikan pengangguran 20 juta kurang lebih tadi. Saya kira demikian, terima kasih atas atensinya. Saya kira penuh kekurangan apa yang saya sampaikan. Saya menangis bukan karena sedih atas nama diriku, tapi karena bagaimana anak bangsa kita harus menyelesaikan 20 juta itu mampu menata hidup keluarganya di masa-masa yang ada. Demikian. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.